warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini, Ibu Lili Mulyani MPD. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perancangan evaluasi pembelajaran untuk anak usia dini. Itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Melisa Anggraini dengan NIM 2202293 yang bertugas sebagai adapun teman-teman saya. Yang pertama ada Nurul Zimah dengan NIM 2202155 selaku pemateri lama. Selanjutnya ada Murpida dengan NIM 2202027 selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Morinda Sari dengan NIM 2202294 selaku pemateri ketiga. Tentu saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Bella. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi yaitu evaluasi pembelajaran anak usia dini. Istilah penilaian berasal dari kata asesmen, bukan dari kata evaluasi. Sujono menyatakan bahwa penilaian berarti menilai sesuatu. Widyoko juga menyebutkan definisi penilaian yaitu kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pendidikan pada anak usia dini merupakan suatu cara yang berguna untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dalam suatu pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama, penelusuran. Untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, pengecekan. Mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pencarian. Mencari dan menemukan kelemahan dan kesalahan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penyimpulan. Menyimpulkan apakah seluruh siswa telah menguasai komponen yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murpida dengan NIM 2202027. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu fungsi evaluasi. Di samping memiliki tujuan, evaluasi belajar juga memiliki fungsi-fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharga pada tahun 19. Yang pertama, mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi pembelajaran PAUD bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia mengikuti kegiatan belajar. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi aspek-aspek kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik. Evaluasi pembelajaran PAUD juga berfungsi untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, guru dapat memberikan bimbingan dan perbaikan yang lebih spesifik untuk meningkatkan kemajuan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian anak dalam kegiatan belajar. Evaluasi pembelajaran PAUD berfungsi untuk mengetahui tingkat ketercapaian anak dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana anak telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang. Evaluasi pembelajaran PAUD juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, guru dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Menurut Alwi pada tahun 2022 juga menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi administrasi untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku raport. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, fungsi dioptis untuk mengidentifikasi kesulitan belajar anak dan merencanakan program remedial teaching, pengajaran perbaikan. Materi berikutnya ada manfaat evaluasi. Menurut Sari pada tahun 2020, manfaat dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran atau program stimulasi diantaranya adalah yang pertama, memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran atau program stimulasi yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik.
2. Pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil program pembelajaran atau stimulasi pada anak. Yang terakhir, meningkatkan kualitas proses. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi. Menurut Lina 2019, terdapat beberapa hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran atau program stimulasi PAUD, yaitu yang pertama, evaluasi pembelajaran atau program stimulasi PAUD berhubungan dengan tujuan program kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua, hasil evaluasi menguntungkan kepada anak untuk menyesuaikan program kegiatan pada tahap selanjutnya. Maksudnya yaitu artinya dilakukan untuk mendukung perkembangan dan proses pembelajaran bagi anak. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pada PAUD sebaiknya merupakan sebuah proses keterlibatan kerjasama antara pendidik, orang tua maupun anak. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pada PAUD hendaklah menggunakan cara yang tepat dan dianjurkan mengedepankan melalui pengamatan langsung. Adapun prosedur dan teknik evaluasi, yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan. Yang kedua, menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi mencakup rencana evaluasi, proses, dan pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses pembelajaran di PAUD untuk memperoleh informasi deskriptif atau informasi judgmental dapat berupa lembar pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar. Yang kedua, daftar pertanyaan. Selanjutnya itu pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, analisis atau interpretasi. Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data atau informasi terkumpul. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis interpretasi. Dalam evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi, tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran atau program stimulasi yang akan dilaksanakan selanjutnya dan kegiatan evaluasi itu sendiri. Upaya peningkatan mutu pembelajaran, tindak lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan proses dan instrumen evaluasi proses pembelajaran atau rangkaian layanan program stimulasi. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi terakhir akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai praktik penggunaan teknik evaluasi. Evaluasi dapat diaplikasikan melalui beberapa cara. Yang pertama, catatan anekdot atau anecdote record merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Catatan anekdot menjelaskan sesuatu secara faktual, objektif, dan singkat. Hal ini diungkap dalam SUM 2020. Yang kedua, yang catatan berkesinambungan atau running record. Catatan ini memuat kejadian secara rinci dan juga berurutan. Yang ketiga, ada catatan spesimen atau spesimen record. Record ini hampir mirip dengan catatan berkesinambungan, tetapi lebih rinci. Catatan ini sering digunakan oleh pengamat yang menginginkan uraian lengkap suatu perilaku khusus anak. Dengan cara time sampling record. Metode time sampling merupakan pengamatan yang menunjukkan kekerapan suatu perilaku yang terjadi. Dalam HANI 2019, perilaku harus sering terjadi atau paling sedikit setiap 15 menit. Misalnya perilaku berbicara, memukul, menangis, dan dapat diamati dan dihitung dengan mudah. Yang kelima, ada event sampling record. Event sampling merupakan suatu metode yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu kemudian mencatat perilaku khusus yang sudah dipilih terlebih dahulu. Yang keenam, ada checklist. Checklist merupakan alat perekam hasil observasi terhadap perkembangan anak. Melalui checklist dapat diketahui perkembangan anak sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan berbagai rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang terakhir, ada portofolio.
Portofolio merupakan salah satu cara yang digunakan mengamati perkembangan karya anak dalam melakukan evaluasi perkembangan pembelajaran anak usia dini. Materi selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Rubrik merupakan alat penilaian yang memberikan gambaran kriteria yang diharapkan pada setiap kriteria untuk mencapai nilai atau hasil tertentu. Rubrik dapat disesuaikan dengan kemampuan dan juga kematangan peserta didik karena lebih deskriptif. Dengan demikian mudah dipahami dan umpan balik akan lebih transparan serta konstruktif. Penggunaan rubrik dapat membantu pendidik dalam menilai kualitas pekerjaan seorang peserta didik. Rubrik juga memberikan kerangka yang jelas bagi pendidik dan menjadi pedoman dalam melakukan penilaian untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian kriteria yang dievaluasi. Sekian materi dari kelompok kami. Maka dapat saya simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini memiliki beberapa tujuan dan fungsi yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidik. Evaluasi pembelajaran PAUD bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah peserta didik mengikuti kegiatan belajar. Evaluasi pembelajaran PAUD memiliki fungsi yang bervariasi dalam proses belajar mengajar, seperti sebagai alat guna mengetahui peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan juga keterampilan yang telah diberikan dalam kegiatan belajar. Evaluasi pembelajaran PAUD dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti portofolio, produk tertulis, performance, proyek, dan lainnya. Bentuk evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan sasaran evaluasi, serta harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Terlebih dan terkurang, saya mewakili kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.